Terkadang, untuk menemukan kebahagiaan sejati, kita harus melepaskan apa yang kita anggap paling berharga. Bisakah Siti akhirnya menemukan kedamaian setelah pengkhianatan? Temukan perjalanan emosional penuh perjuangan, pengampunan, dan kebebasan dalam cerita ini. Jangan lewatkan kisah yang akan membuatmu berpikir tentang arti sejati dari cinta dan keberanian. Ikuti kisah penuh emosi ini dan temukan apa yang terjadi ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri. Jangan lewatkan cerita yang akan menginspirasi hidupmu. Subscribe dan like sekarang untuk melanjutkan petualangan ini. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga dimudahkan segala rizkinya, dimudahkan dari segala urusan, dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Siti, seorang wanita berusia 28 tahun, adalah sosok yang dikenal di kantor sebagai PNS yang penuh dedikasi dan sangat profesional. Setiap hari, ia datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pekerjaannya di bagian keuangan pemerintahan memang tidak mudah, tetapi Siti menjalani setiap tantangan dengan tekun dan tanpa mengeluh. Baginya, stabilitas pekerjaan adalah sesuatu yang sangat berarti, apalagi setelah dia memutuskan untuk menetap di kota ini, jauh dari kampung halamannya. Di kantor, Siti tidak hanya dikenal sebagai pekerja keras, tetapi juga sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul. Setiap rekan kerjanya merasa nyaman berinteraksi dengannya. Namun, di balik senyum ramahnya, Siti menyimpan sebuah perasaan yang jarang sekali ia ungkapkan. Perasaan kesepian yang datang bersama rutinitas hariannya. Meskipun memiliki banyak teman di kantor, Siti merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Dia merindukan seseorang yang bisa berbagi semua cerita hidupnya. Seseorang yang bisa menjadi tempatnya bersandar. Itulah sebabnya, ketika dia bertemu dengan Eko, seorang rekan kerja di divisi yang sama, Siti merasa sangat nyaman. Eko adalah pria yang penuh perhatian dan selalu ada untuk mendengarkan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di luar jam kerja maupun dalam rapat-rapat kantor. Dengan cepat, hubungan mereka berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih serius. Eko selalu menunjukkan sikap yang manis dan peduli, dan Siti merasa bahwa dia telah menemukan pasangan hidup yang sempurna. Hubungan mereka tampak ideal di mata rekan-rekan kerja. Eko adalah pria yang tampaknya sempurna untuk Siti, tampan, pekerja keras, dan memiliki masa depan cerah. Mereka sering terlihat berdua di kafe saat makan siang, atau berbincang-bincang di taman kantor selepas kerja. Siti merasa beruntung memiliki Eko di sisinya. Ia merasa bahwa hubungan ini adalah jawabannya untuk mengatasi rasa kesepian yang selama ini menghantuinya. Suatu sore, Siti dan Eko duduk di taman kantor, menikmati secangkir kopi. Angin sore yang sejuk membuat suasana semakin hangat. Eko, yang selama ini selalu terlihat serius dan profesional, kini tampak lebih santai. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Siti dengan lembut. "Kamu tahu, Siti, aku selalu merasa tenang saat bersamamu," ujar Eko dengan senyum manis. Siti tersenyum, merasakan kehangatan yang sama. "Aku juga merasa begitu, Eko. Aku senang kita bisa bersama. Aku berharap ini bisa bertahan lama," jawabnya, sambil menatap mata Eko penuh harapan. Siti merasa bahwa semua dalam hidupnya berjalan dengan lancar. Dia yakin hubungan mereka adalah hubungan yang sejati. Namun, meskipun semua tampak sempurna, Siti tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang kadang datang. Sejak beberapa minggu terakhir, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Eko. Meski Eko tetap perhatian, ada kalanya ia tampak lebih sibuk dari biasanya. Eko seringkali terlihat menghindari percakapan tentang masa depan mereka berdua, sesuatu yang dulu selalu mereka bicarakan dengan penuh semangat. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, seakan-akan ada jarak yang mulai muncul. Siti memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Lagi pula, hubungan mereka baru saja dimulai dan semuanya tampak berjalan dengan lancar. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa khawatir yang perlahan tumbuh. Apakah semuanya benar-benar baik-baik saja? Malam itu, setelah kembali ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, Siti duduk di depan cermin, menatap refleksinya. "Apa yang salah denganku?" pikirnya. Namun, ia segera membuang perasaan itu dan memutuskan untuk tidur.
berharap keesokan harinya akan membawa kebahagiaan baru. Namun, meskipun dia mencoba untuk menenangkan diri, perasaan cemas itu terus mengganggu pikirannya. Mungkin hidupnya memang sempurna, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hatinya. Siti tidak tahu bahwa pada saat itu, sebuah perubahan besar sedang menunggu untuk menguji keteguhan hatinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Siti dan Eko tetap tampak bahagia bersama, menjalani rutinitas yang sudah mereka kenal. Mereka bekerja berdampingan di kantor, berbicara tentang proyek-proyek yang sedang mereka tangani, dan sesekali berbagi tawa ringan. Tidak ada yang tampak berubah, atau setidaknya, begitulah yang ingin Siti yakini. Namun, meskipun suasana di kantor terasa nyaman, Siti semakin merasa terasingkan. Eko yang dulunya selalu memberi perhatian penuh, kini sering kali terlihat sibuk. Saat mereka makan siang bersama, Eko tampak melamun, atau kadang membuka ponselnya sesering mungkin, menjawab pesan atau menerima telepon tanpa banyak menjelaskan siapa yang menghubunginya. Hal ini membuat Siti semakin merasa ada yang tidak beres. Di sisi lain, Siti juga merasakan adanya perubahan kecil dalam perilaku Eko yang lain. Sejak beberapa waktu terakhir, Eko mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan rekan kerjanya Dini. Mereka berdua sering terlihat berbicara bersama di ruang kerja, tertawa-tawa dan terlihat sangat akrab. Siti merasa ada yang aneh dengan kedekatan mereka. Dini, yang dulu tidak begitu dikenal oleh Siti, sekarang seolah menjadi bagian dari kehidupan Eko. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Siti tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran tentang Eko dan Dini berputar-putar di dalam kepalanya. Mengapa Eko tiba-tiba lebih dekat dengan Dini? Apakah hanya sebuah kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Setiap kali Siti mencoba untuk memikirkan hal-hal lain, bayangan Eko dan Dini tetap menghantuinya. Siti mencoba menghubungi Eko lewat pesan singkat, tetapi Eko tidak membalasnya dengan segera, seperti biasa. Hatinya semakin tidak tenang. Perasaan, curiga yang sudah ia rasakan mulai menggerogoti keyakinannya. Mungkin aku hanya terlalu cemas, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Tetapi semakin ia mencoba untuk menutupinya, semakin kuat perasaan itu menguasai dirinya. Esoknya, Siti memutuskan untuk pergi ke kantor lebih awal, berharap untuk menyibukkan diri dengan pekerjaan dan melupakan kegelisahannya. Namun, saat tiba di kantor, dia melihat Eko sedang berbicara dengan Dini di dekat mesin fotokopi. Mereka berbicara dengan cara yang begitu akrab, begitu nyaman, seolah tidak ada orang lain yang ada di sekitar mereka. Siti merasakan sesuatu yang menusuk di dadanya. Saat Eko tertawa lepas mendengarkan sesuatu yang Dini katakan, Siti merasa seperti ada yang salah, sesuatu yang tidak ia pahami. Pagi itu, suasana di kantor terasa berbeda. Meskipun semuanya terlihat biasa, Siti merasa seperti dunia di sekitarnya berputar lebih cepat. Ia terus berusaha mengalihkan perhatian dengan bekerja, tetapi bayangan Eko dan Dini terus menghantui pikirannya. Selama rapat, Siti tak bisa fokus. Pandangannya sesekali tertuju pada Eko yang duduk di seberang meja, berbicara dengan Dini dengan senyum yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pulang kerja, Siti memutuskan untuk menunggu di kafe favorit mereka, berharap Eko akan datang dan mereka bisa berbicara. Namun, ketika Eko datang, ia hanya memberikan senyum seadanya dan langsung duduk, tanpa menunjukkan kehangatan seperti biasanya. Siti merasa ada jarak yang semakin besar di antara mereka. "Apakah ada yang salah, Eko?" tanya Siti dengan hati yang penuh kecemasan, mencoba mencari jawaban dari sikap Eko yang berbeda. Eko mengangkat alis, tampak sedikit terkejut, tetapi hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Tidak ada, Siti. Aku hanya sedikit lelah." Namun, senyum Eko tidak bisa menyembunyikan kecanggungan yang ada di antara mereka. Siti merasa ada sesuatu yang lebih yang tak bisa ia mengerti. Malam itu, setelah Eko pulang, Siti kembali duduk di depan cermin. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. "Apakah aku hanya terlalu paranoid?" tanyanya pada diri sendiri, tetapi di dalam hatinya, dia tahu jawabannya tidak sesederhana itu. Ketika tidur malam itu, Siti tak bisa menahan air matanya yang jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa seperti ada sesuatu yang akan menghancurkan semua yang sudah dibangunnya.
Perasaan takut, cemas, dan kecewa membanjiri hatinya. Siti tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Keesokan harinya, meskipun Siti berusaha menjalani rutinitasnya dengan normal, hatinya terasa begitu berat. Kantor, yang biasanya penuh dengan keceriaan dan semangat, kini terasa sepi dan penuh ketegangan bagi Siti. Ia kembali melangkah ke meja, kerjanya dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Setiap kali ia bertemu dengan Eko, ada ketegangan yang tak terlihat namun bisa ia rasakan. Eko tampak sibuk dengan pekerjaan, bahkan lebih fokus daripada biasanya, dan itu membuat Siti semakin merasa terabaikan. Hari itu, ada rapat besar yang melibatkan semua staf di divisi mereka. Siti datang sedikit lebih awal, berharap bisa berbicara dengan Eko sebelum rapat dimulai. Namun, begitu ia tiba di ruang rapat, ia melihat Eko sudah duduk bersama Dini, berbicara dengan akrab di sudut ruangan. Mereka tertawa bersama, dan saat Eko menatap Dini, Siti bisa merasakan ada sesuatu yang lebih di dalam tatapan itu. Tatapan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan penuh keakraban yang lebih dari sekedar teman. Siti merasa dunia seakan berputar lebih cepat. Ia menunduk dan berjalan menuju kursinya dengan langkah yang lebih mantap, berusaha untuk tidak terperangkap dalam rasa cemas yang semakin menyelimutinya. Ia mencoba mengabaikan pemandangan itu, berharap bisa tetap fokus pada pekerjaan. Namun, rasa sakit itu semakin menggerogoti hatinya. Selama rapat, pikirannya terus berkelana, membayangkan Eko dan Dini yang semakin dekat. Selama beberapa kali rapat, Eko bahkan tidak menyadari bahwa Siti hanya mendengarkan setengah dari apa yang dibicarakan. Semuanya terasa begitu jauh baginya, dan Siti merasa semakin terasingkan. Setelah rapat berakhir, Siti memutuskan untuk pergi ke kantor lebih lama. Ia merasa ada yang harus dilakukan, meskipun hatinya bimbang. Ia ingin mencari jawaban, meskipun itu bisa jadi merusak segalanya. Di saat yang sama, ia juga merasa takut untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Siti sedang menyelesaikan pekerjaan di meja kerjanya, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Eko. Pesan yang membuat jantung Siti berdegup kencang. Siti, aku perlu bicara. Ada yang ingin aku sampaikan. Siti merasa seolah waktu berhenti. Pesan singkat itu seolah membawa badai dalam hatinya. Seperti ada petir yang menyambar dalam keheningan malam. Ia menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ini saatnya, pikirnya. Ini saatnya untuk menghadapi kenyataan, apapun yang akan terjadi. Siti membalas pesan itu, mengatur langkah menuju ruang makan kantor tempat mereka biasa berbicara. Eko sudah menunggu di sana. Tatapan Siti langsung bertemu dengan matanya yang tampak serius, namun ada ketegangan yang aneh. Eko mengangguk pelan, mengisyaratkan untuk duduk. Tanpa berkata apa-apa, ia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja. Siti merasa hatinya semakin berdebar. Amplop itu tampak sangat resmi. Ini untukmu, kata Eko dengan suara datar. Ada beberapa hal yang harus kamu tahu, Siti. Siti membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada surat yang ditandatangani oleh pihak atasan yang menyebutkan adanya investigasi terkait hubungan pribadi di dalam lingkungan kerja. Siti langsung tertegun. Ia merasa pusing dan bingung. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun kata-kata terasa seperti terhenti di tenggorokannya. Eko, apa maksudnya ini? Tanya Siti dengan suara bergetar. Apakah ini tentang kita? Eko menghela napas panjang, menundukkan kepala, dan perlahan mengangkat wajahnya untuk menatap Siti dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku sudah berusaha untuk menghindarinya, Siti, tapi aku dan Dini, kami tidak bisa lagi menyembunyikan semuanya, jawab Eko dengan suara pelan namun tegas. Siti merasa seolah ada batu besar yang menindih dadanya. Kata-kata Eko yang terlontar begitu sederhana, tetapi seperti petir yang menghancurkan segalanya dalam hidupnya. Kamu dan Dini. Siti berbisik, hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Eko mengangguk perlahan. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Siti.
tapi aku dan Dini sudah terjebak dalam sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Kami berdua merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar pertemanan di kantor ini. Siti terdiam. Waktu seakan berhenti. Semua perasaan yang ia rasakan selama ini, semua kecemasan dan keraguan yang ia coba sembunyikan, kini terasa begitu nyata. Perasaan dikhianati, kebingungannya, dan rasa sakit yang menyelimutinya. Siti merasa seperti terjebak dalam sebuah ruang yang gelap, tak tahu harus berbuat apa. Siti menatap Eko dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ujarnya, suaranya hampir hilang karena menahan tangis. Aku pikir kita bisa bersama. Aku pikir kita bisa membangun masa depan, Eko. Tapi ini jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan. Eko menundukkan kepala, merasa sangat menyesal. Aku minta maaf, Siti. Aku tidak pernah berniat untuk menyakitimu. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku siap untuk menerima konsekuensinya. Siti menatap Eko dengan perasaan yang campur aduk. Hatinya begitu hancur, namun di dalam dirinya juga ada perasaan yang ingin bangkit dan mencari jalan keluar. Apakah ini akhir dari semuanya? Apakah dia akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupnya? Siti tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan ini. Setelah percakapan itu, Siti merasa seperti ada berat yang tak tertahankan di dadanya. Langkahnya terasa sangat berat ketika ia meninggalkan ruang makan kantor. Eko tampak terdiam di sana, mematung dengan perasaan bersalah yang mendalam. Siti berjalan keluar dengan langkah cepat, berusaha untuk menenangkan dirinya. Namun, hatinya tak bisa berhenti berdegup kencang, seperti ribuan jarum menusuk dalam setiap langkahnya. Malam itu, Siti pulang lebih awal dari biasanya. Sepanjang jalan, pikirannya terus dipenuhi dengan gambar-gambar Eko dan Dini. Semua yang ia bangun bersama Eko selama ini, semua harapan dan impian tentang masa depan bersama, kini terasa seperti sebuah ilusi yang hancur dalam sekejap. Ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia telah dikhianati oleh orang yang selama ini ia percayai. Siti mencoba untuk menenangkan diri. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di depannya, berharap bisa mendapatkan ketenangan, tetapi setiap tegukan teh hanya menambah rasa sakit di dadanya. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah ini. Bagaimana mungkin ia bisa terus melangkah, sementara perasaan sakit ini terus menggerogoti dirinya? Teleponnya berdering. Itu adalah pesan dari Dini. Siti, aku tahu ini sulit, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Eko dan aku tidak berniat menyakiti perasaanmu. Aku berharap kamu bisa memaafkan kami. Pesan itu membuat Siti terkejut. Dini, apa yang ingin dia katakan? Hati Siti semakin kacau. Ia membalas pesan itu dengan satu kalimat singkat. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Siti merasa seperti dunia di sekitarnya bergerak terlalu cepat. Tak lama kemudian, ia melihat Eko mencoba menghubunginya lewat telepon. Siti menatap layar ponselnya sejenak. Ia merasa tidak siap untuk berbicara dengannya, tidak tahu harus berkata apa. Namun, telepon itu terus berdering. Dengan perasaan yang berat, Siti akhirnya mengangkat telepon itu. Halo? Suaranya bergetar, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung beban yang tak tertahankan. Siti, aku tahu ini sangat sulit. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku masih sangat mencintaimu. Suara Eko terdengar penuh penyesalan, namun ada keteguhan di dalamnya. Jadi, kamu ingin aku melupakan semuanya begitu saja? Melupakan pengkhianatanmu begitu saja? Siti hampir tidak bisa menahan tangisnya. Kata-katanya terdengar lebih keras dari yang ia inginkan, tetapi ia tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Eko terdiam sejenak, seakan meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Siti. Aku tahu aku tidak berhak meminta itu darimu, Siti. Aku sudah merusak segalanya, tapi aku berharap kamu bisa memberi aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku ingin berjuang untuk kita, untuk hubungan kita. Siti terdiam, menghela napas panjang. Eko, aku
Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Semua yang aku percayai selama ini semua yang aku banggakan tentang hubungan kita, ternyata semua hanyalah kebohongan. Di ujung telepon, Eko mencoba untuk meyakinkan Siti, tetapi hatinya merasa semakin berat. Aku benar-benar menyesal, Siti. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini padamu, tapi aku akan berusaha. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Siti menatap ponselnya, hatinya hancur. Aku butuh waktu, Eko. Aku tidak bisa langsung memaafkanmu begitu saja. Aku perlu mencari jawaban dalam diriku. Setelah menutup telepon, Siti duduk diam, menatap keluar jendela. Malam itu terasa sangat panjang, seolah waktu berhenti. Ia merasa bingung dan terombang-ambing, tidak tahu harus memilih jalan mana. Di satu sisi, ia masih mencintai Eko, namun di sisi lain, perasaan pengkhianatan itu begitu mendalam. Apakah ia bisa menerima Eko lagi setelah apa yang terjadi? Ataukah ia harus melangkah pergi dan meninggalkan semuanya? Siti merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa pintu keluar. Ia ingin mencari jalan menuju kedamaian. Tetapi semakin ia mencari, semakin banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Mengapa Eko dan Dini tidak bisa jujur sejak awal? Mengapa mereka harus menyembunyikan perasaan mereka di balik kedekatan yang dipenuhi kebohongan? Di tengah kebingungannya, Siti memutuskan untuk mencari ketenangan. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Tapi, satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama setelah kejadian ini. Ia harus memilih antara menyelamatkan hatinya atau mempertahankan hubungan yang penuh dengan luka. Pagi itu, Siti bangun dengan perasaan berat. Ia merasa seperti baru saja melewati badai emosional yang sangat besar. Dan meskipun hujan telah reda, langit masih terlihat kelabu. Setelah beberapa jam duduk diam, memikirkan segala yang terjadi, Siti akhirnya memutuskan untuk pergi keluar rumah dan bernafas dalam-dalam. Mungkin, udara segar akan membantunya melihat semuanya dengan lebih jelas. Langkah kaki Siti terarah menuju taman kota, tempat di mana ia sering mencari ketenangan saat dunia terasa begitu berat. Suasana pagi yang tenang seolah memberi Siti sedikit harapan. Pohon-pohon yang rindang, udara yang sejuk, dan burung-burung yang berkicau membuatnya merasa sedikit lebih baik. Di sana, di tengah keramaian yang tampak biasa saja, Siti merasa sedikit lebih ringan. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk merenung dan mencari jawaban dari semua kebingungannya. Di bangku taman, Siti duduk dengan tenang. Ia menatap ke depan, tetapi pikirannya terbang jauh. Wajah Eko, suara Dini, dan semua yang terjadi begitu jelas dalam bayangannya. Siti merasa tak berdaya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ingin menemukan jalan keluar dari kekacauan ini. Tak lama setelah itu, teman baiknya, Lina, menghubungi. Lina adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa membuat Siti merasa lebih baik. Mereka bertemu di taman, dan Lina langsung tahu ada yang salah. Siti tak bisa menyembunyikan rasa sakit di matanya. Lina duduk di sampingnya, memberikan pelukan hangat. "Ada apa, Siti? Kamu terlihat jauh banget dari yang biasa," tanya Lina lembut. Siti menatap temannya dan mulai bercerita, tak mampu menahan lagi semua perasaan yang selama ini ia pendam. Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menginterupsi, hanya sesekali mengangguk tanda memahami. Setelah beberapa menit, Siti akhirnya bisa mengungkapkan semuanya. Eko, dia berselingkuh dengan Dini. Dan aku merasa dihancurkan, Lina. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku masih mencintainya. Tapi hatiku terluka. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mencoba memaafkannya atau melupakan semuanya? Suara Siti bergetar dan air mata mulai menggenang di matanya. Lina menghela napas panjang, seolah berpikir dalam-dalam. Siti, aku tahu kamu merasa hancur sekarang. Tapi kamu harus ingat satu hal. Kamu berhak bahagia, kamu berhak dicintai dengan tulus. Jangan biarkan rasa sakit ini menghancurkanmu lebih jauh. Memang sulit, aku tahu. Tapi kamu tidak bisa terjebak dalam hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Tidak ada cinta yang bisa tumbuh dalam kebohongan, Siti. Siti menunduk, mencoba memahami kata-kata Lina. Tapi, Lina,
Aku sudah bersama Eko begitu lama. Kami memiliki masa depan bersama. Bagaimana kalau aku kehilangan segalanya? Lina menatap Siti dengan lembut. Kamu tidak akan kehilangan segalanya, Siti. Kamu akan kehilangan sesuatu yang buruk dan menemukan dirimu yang lebih kuat. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka ini. Kamu butuh waktu untuk berpikir dan memutuskan apa yang terbaik untukmu. Setelah berjam-jam berbicara, Siti merasa sedikit lebih tenang. Meskipun hatinya masih bergejolak, kata-kata Lina memberinya kekuatan untuk mulai berpikir lebih jernih. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti menunggu seseorang yang tidak bisa memberikan apa yang ia butuhkan. Mungkin inilah saatnya untuk belajar mencintai dirinya sendiri, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pulang ke rumah, Siti duduk di depan cermin untuk beberapa saat. Ia menatap refleksinya dengan penuh keheningan, mencoba untuk mencari jawaban di matanya sendiri. Dalam hati, ia mulai sadar bahwa ia sudah terlalu lama mengabaikan kebutuhannya sendiri demi orang lain. Ia merasa sakit, tapi di balik rasa sakit itu, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Eko mengirimkan pesan lagi malam itu, meminta maaf dan berharap bisa berbicara. Siti menatap pesan itu lama sekali, merasa kebingungan. Ia tahu, jika ia terus berhubungan dengan Eko, luka ini mungkin tidak akan pernah sembuh. Namun, di sisi lain, hatinya masih rindu. Apakah ia harus membuka pintu itu lagi, atau akankah ia menutupnya selamanya? Ini waktunya untuk memutuskan, pikir Siti dengan tegas dalam hati. Aku harus memilih jalan hidupku sendiri, meski itu berarti harus melepaskan Eko. Dengan perasaan yang berat, Siti menulis balasan untuk Eko. Aku butuh waktu untuk diri sendiri, Eko. Mungkin ini adalah akhir untuk kita. Aku butuh mencari kebahagiaanku, tanpa harus bergantung pada orang lain. Pesan itu ia kirimkan dan menatap layar ponselnya sejenak. Perasaan campur aduk memenuhi dirinya, tetapi ada satu hal yang pasti. Siti mulai merasa bahwa ini adalah langkah pertama untuk menemukan kembali dirinya. Setelah mengirim pesan itu, Siti merasakan ada beban yang sedikit terangkat, meskipun luka di hatinya masih terasa begitu dalam. Malam itu, ia tidur dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun air mata masih sesekali mengalir. Ia tahu ini bukan akhir yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Pagi harinya, Siti memutuskan untuk tidak pergi bekerja. Ia merasa sangat lelah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Keputusan yang ia buat semalam meskipun sulit adalah langkah yang tepat. Ia membutuhkan waktu untuk meresapi semuanya dan untuk merawat dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Hari itu, Siti menghabiskan waktunya dengan melakukan hal-hal sederhana yang ia nikmati. Membaca buku, menulis di jurnal, dan berjalan-jalan di taman. Ia merasakan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Setiap langkah yang ia ambil seolah membawa dirinya lebih dekat pada pemulihan. Meskipun perasaan kecewa masih ada sedikit rasa harapan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia sadar, meskipun pengkhianatan itu menghancurkannya, ia masih punya kendali atas hidupnya. Sore harinya, telepon Siti berdering. Itu adalah panggilan dari Eko. Siti menatap layar sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Suara Eko terdengar ragu dan penuh penyesalan. Siti, aku tahu ini semua salah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Siti terdiam beberapa detik, mencoba meresapi kata-kata Eko. Namun, perasaan kecewa yang mendalam membuatnya sulit untuk berbicara. Ia sudah cukup terluka, dan meskipun hatinya masih menyimpan sedikit rasa cinta, ia tahu bahwa pengkhianatan ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Aku sudah cukup mendengar, Eko, kata Siti dengan suara yang tenang, namun penuh kekuatan. Kata-katamu tidak bisa menghapus apa yang terjadi. Aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Kamu dan Dini, kalian telah memilih jalan kalian. Aku harus memilih jalanku sendiri. Eko terdiam sejenak. Siti bisa mendengar suara napasnya yang berat. Siti, aku
Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana bisa membuat semuanya menjadi lebih baik. Siti menarik napas panjang. Terkadang, Eko, kita harus menerima kenyataan, meskipun itu menyakitkan. Aku berharap kamu bisa memahami itu. Dengan itu, Siti menutup telepon, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit lega. Meskipun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. Ia mulai merasa bahwa ia tidak harus terus menggantungkan harapannya pada seseorang yang tidak bisa memberikan kejujuran dan kesetiaan. Keesokan harinya, Siti kembali bekerja dengan perasaan yang lebih tenang. Ia masih merasa cemas, tetapi ada semangat baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia juga sadar bahwa ia bisa melewatinya dengan kekuatan yang dimilikinya sendiri. Di kantor, Siti bertemu dengan Lina yang tampak menyadari perubahan dalam diri Siti. Lina tersenyum dan mendekat. Kamu terlihat lebih baik, Siti. Apa kamu sudah siap untuk menghadapi hari-hari ke depan? Siti tersenyum tipis, meskipun masih ada rasa sakit yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, Lina. Tapi satu hal yang pasti, aku mulai belajar untuk mencintai diri sendiri. Lina mengangguk dengan penuh pengertian. Itulah yang paling penting, Siti. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan dirimu sendiri. Dengan kata-kata Lina yang memberi semangat, Siti merasa sedikit lebih kuat. Meskipun hari-harinya masih penuh dengan perjuangan batin, ia merasa yakin bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Namun, meskipun Siti mencoba untuk tegar, kenyataan yang ia hadapi setiap hari di kantor dan di luar sangat berat. Eko masih mengirimkan pesan, mencoba untuk menjelaskan semuanya, tetapi Siti mulai merasa bahwa semakin lama ia berkomunikasi dengannya, semakin banyak luka yang terbuka kembali. Setiap pesan dari Eko seolah mengingatkan Siti tentang pengkhianatan yang sudah terlalu dalam untuk dimaafkan. Pada suatu sore, Siti memutuskan untuk pergi ke kafe yang sering mereka kunjungi bersama. Tempat itu terasa familiar, namun sekarang penuh dengan kenangan yang pahit. Ia duduk di meja yang selalu mereka pilih, namun kali ini tanpa Eko di hadapannya. Di sekelilingnya, orang-orang sibuk dengan aktivitas mereka. Tetapi Siti merasa terasingkan. Rasanya, dunia ini terus berputar, tetapi dia terjebak dalam keheningan hatinya. Saat ia duduk termenung, tiba-tiba Lina datang. Melihat wajah Siti yang terlihat lesu, Lina langsung duduk di hadapannya dengan senyum lembut. "Siti, kamu baik-baik saja?" tanyanya, terlihat khawatir. Siti menghela napas panjang. "Aku merasa kesepian, Lina. Aku merasa seperti kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri." Lina mengangkat tangannya, menggenggam tangan Siti. "Jangan merasa sendirian, Siti. Aku selalu ada untukmu, dan kamu masih punya dirimu sendiri. Kita akan melalui ini bersama." Tapi Siti merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia hadapi. "Aku tahu aku harus melupakan Eko, Lina. Aku tahu ini adalah jalan yang terbaik untukku. Tapi aku merasa seperti terjebak. Setiap kali aku mencoba melangkah maju, aku selalu teringat kenangan kita, dan rasanya sangat berat." Lina menatap Siti dengan penuh empati. "Terkadang, kita harus menerima kenyataan, meskipun itu menyakitkan. Kamu tidak bisa terus berpegang pada sesuatu yang sudah hancur, Siti. Kamu berhak bahagia, dan kamu berhak untuk menemukan jalan hidupmu sendiri." Siti terdiam, mencoba untuk memahami kata-kata Lina. "Tapi bagaimana kalau aku merasa sudah tidak ada lagi tempat untukku di dunia ini? Aku merasa seperti semuanya hancur, Lina. Aku bukan siapa-siapa tanpa Eko." Lina menatap Siti dengan tajam, matanya penuh keyakinan. "Kamu adalah Siti yang kuat. Kamu lebih dari sekadar hubunganmu dengan Eko. Jangan biarkan kebohongan dan pengkhianatan itu menentukan siapa dirimu. Kamu adalah pribadi yang luar biasa, Siti. Dan kamu bisa membangun hidupmu." Lagi, mendengar kata-kata Lina, ada sebuah kilatan terang dalam hati Siti. Mungkin selama ini ia terlalu terfokus pada pengkhianatan dan rasa sakit yang ditinggalkan Eko. Mungkin saatnya untuk benar-benar melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu
dan memberi dirinya kesempatan untuk mulai kembali. Setelah perbincangan itu, Siti merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa jalan ke depan akan penuh dengan tantangan, tetapi setidaknya ia mulai melihat ada harapan. Kehidupannya tidak hanya bergantung pada Eko, dan ia mulai mengingat kembali apa yang membuat dirinya merasa berharga. Esoknya, Siti kembali bekerja dengan tekad baru. Ketika ia masuk ke kantor, ia merasa lebih percaya diri, meskipun bayangan Eko dan Dini masih menghantuinya. Namun, kali ini, ia tidak merasa terperangkap dalam perasaan itu. Ia merasa bahwa ia sedang melangkah ke arah yang lebih baik. Selama rapat, Eko mengirimkan pesan lagi, mencoba untuk menghubungi Siti dan meminta maaf. Tetapi kali ini, Siti tidak merespon. Ia tidak ingin lagi terperangkap dalam perasaan yang membuatnya terpuruk. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Siti mengambil keputusan yang besar. Ia harus sepenuhnya melepaskan Eko dan memulai hidup baru. Ia harus memberi diri sendiri kesempatan untuk tumbuh, untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Saat pulang kerja, Siti berjalan melewati tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Eko. Ada perasaan berat yang ia rasakan, tetapi kali ini ia merasa kuat. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dan menghabiskan malam untuk dirinya sendiri. Dengan secangkir teh hangat, ia duduk di depan cermin dan mulai menulis di jurnalnya. Ia menulis tentang perjalanan yang telah ia lewati, tentang luka yang harus disembuhkan, dan tentang harapan baru yang mulai tumbuh. Siti tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia akan melewatinya. Ia akan menemukan kembali siapa dirinya, dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan menemukan cinta yang lebih tulus dan sejati. Tapi untuk saat ini, yang terpenting adalah mencintai dirinya sendiri dan membangun hidup yang ia inginkan. Minggu-minggu berikutnya, Siti merasakan perubahan dalam dirinya yang perlahan-lahan mengisi kekosongan yang ia rasakan. Meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia merasa sedikit lebih kuat setiap harinya. Ia mulai kembali fokus pada pekerjaan, mengambil waktu untuk belajar hal-hal baru, dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya yang mendukung. Kehidupan yang dulu terasa monoton dan terikat, kini mulai terbuka dengan berbagai kemungkinan baru. Namun, pada suatu sore yang cerah, ketika Siti sedang menikmati secangkir kopi di kafe favoritnya, ia menerima telepon dari atasan di kantor. Suaranya terdengar cemas. "Siti, ada yang harus kami bicarakan. Kami baru saja menerima laporan mengenai pengaduan dari beberapa kolega tentang hubungan pribadi yang melibatkan Eko dan Dini. Karena kamu terlibat dalam situasi ini, kami ingin mendengar pendapatmu. Apakah kamu siap untuk berbicara?" Siti terdiam, beberapa detik hatinya berdebar. Sebelumnya, ia berusaha untuk melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Eko dan Dini, tetapi kini kenyataan itu kembali muncul dengan cara yang tak terduga. Ia merasa seolah-olah pintu yang telah ia tutup rapat-rapat kini terbuka lebar kembali. Dengan hati yang berdebar, Siti mengangguk meski tak ada yang melihat. "Baik, saya akan datang segera," jawabnya dengan suara yang sedikit gemetar. Setelah menutup telepon, Siti merasa sebuah ketegangan kembali merayapi tubuhnya. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik yang bisa mengubah segalanya, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk masa depannya di kantor ini. Di ruang rapat, Siti melihat beberapa rekan kerja dan atasannya menunggu dengan ekspresi serius. Eko dan Dini tidak ada di sana, tetapi nama mereka seolah mengisi ruangan dengan berat. Siti duduk dengan tegak, berusaha menjaga ketenangan meskipun rasa cemas menggerogoti dalam dirinya. "Siti, kami tahu ini bukan hal yang mudah untuk dibicarakan," kata atasan Siti dengan lembut. "Namun, karena kamu terlibat langsung, kami ingin mendengar penjelasan dari sisi kamu. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu, Eko, dan Dini? Kami perlu menyelesaikan masalah ini dengan baik." Siti merasa tubuhnya seperti beku seketika. Semua perasaan yang selama ini ia coba sembunyikan kembali muncul begitu nyata. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana," ujarnya, suaranya lebih rendah dari biasanya. "Yang pasti, saya dikhianati. Saya tahu bahwa hubungan pribadi di tempat kerja bisa menjadi masalah, tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menghadapi hal seperti ini." Di tengah-tengah keheningan yang menggantung,
Siti merasakan beban berat di dadanya. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang pengakuan atau pembelaan, tetapi juga tentang keberaniannya untuk menghadapi kenyataan. Eko dan Dini tidak hadir, tetapi semua orang tahu siapa yang menjadi pusat masalah ini. Siti, lanjut atasannya, kami tidak ingin memperburuk keadaan, tapi kami perlu memastikan bahwa situasi ini tidak memengaruhi kinerja tim. Kami harus menjaga profesionalisme di kantor, dan kami harap kamu bisa membantu kami dengan memberikan penjelasan yang jujur. Siti menatap mata atasan dan rekan-rekannya satu persatu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dirinya benar-benar hadir dalam sebuah keputusan besar. Saya tidak bisa lagi melanjutkan hubungan yang telah rusak, katanya, dengan suara yang lebih tegas. Eko dan Dini mungkin merasa itu adalah hal yang benar, tapi bagi saya, ini adalah akhir. Saya sudah terlalu banyak memberi kesempatan untuk sesuatu yang hanya menguras hati saya. Suasana di ruang rapat menjadi hening. Meskipun kata-kata Siti tidak mengubah apapun tentang apa yang telah terjadi, ada rasa hormat yang mulai tumbuh dari rekan-rekannya. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang bagaimana seseorang berani menghadapi luka dan memilih untuk terus maju. Beberapa hari kemudian, Eko meminta untuk berbicara dengan Siti. Kali ini, tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi panggilan telepon. Eko datang langsung ke rumah Siti, dengan wajah yang lebih kurus dan kelelahan. Di depannya, Siti berdiri di pintu, menatap Eko dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin terjebak dalam kebohongan lagi. Eko, aku sudah membuat keputusan, Siti berkata dengan suara yang kuat. Aku sudah memaafkan kamu dalam hatiku, tetapi itu tidak akan mengubah kenyataan. Aku harus melepaskanmu. Aku harus melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang pengkhianatan ini. Eko menunduk, mata yang sebelumnya penuh penyesalan kini tampak kosong. Aku tahu, Siti. Aku tahu ini sangat sulit untukmu. Dan aku tidak bisa meminta apa-apa lagi. Tapi aku hanya ingin kamu tahu. Aku benar-benar menyesal. Siti mengangguk perlahan, menatap Eko untuk terakhir kalinya. Aku juga menyesal, Eko. Tapi aku akan baik-baik saja. Kita semua akan baik-baik saja. Siti menutup pintu perlahan, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa seolah-olah beban berat itu hilang dari pundaknya. Ia tidak tahu apa yang akan datang ke depannya, tapi satu hal yang pasti, ia mulai menemukan kembali dirinya, mulai belajar untuk mencintai dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa lebih ringan bagi Siti. Meskipun rasa sakit hati itu masih terkadang menghampiri, ada sebuah ketenangan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa bahwa setelah sekian lama, akhirnya ia bisa mengambil kendali atas hidupnya sendiri, tanpa harus terikat pada masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan lebih percaya diri. Meskipun masih ada kenangan yang menyakitkan, ia mulai membiarkan itu berlalu dan melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Siti kembali fokus pada pekerjaannya, dengan tekad baru. Ia menyadari bahwa kehidupan profesionalnya juga sempat terpengaruh oleh masalah pribadinya, dan kini saatnya untuk kembali memperbaiki segalanya. Di kantor, meskipun semua orang tahu tentang hubungan rumit yang ia alami, ia berusaha menjaga profesionalismenya. Rekan-rekannya mulai memberi dukungan, dan perlahan, ia merasa diterima kembali. Namun, meskipun ada perasaan lega, di dalam hati Siti, ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang Eko. Suatu hari, ketika ia sedang menyelesaikan laporan di ruang kerjanya, sebuah email masuk. Itu adalah pesan dari Eko. Siti, aku tahu ini mungkin sudah terlambat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku masih sangat menyesal. Aku mengerti kalau kamu ingin melanjutkan hidup tanpa aku, tapi aku berharap ada kesempatan kecil untuk kita berbicara lagi. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, apapun yang terjadi. Aku tidak ingin kehilanganmu. Siti menatap layar email itu untuk beberapa saat, merasakan kembali perasaan yang sudah mulai ia coba lupakan. Ia tahu, meskipun pengkhianatan itu masih terasa menyakitkan, ia tidak bisa lagi hidup dalam kebingungannya. Ia menutup mata,
menarik napas panjang, dan mulai mengetik balasan. Eko, aku menghargai permintaan maafmu. Namun, aku tidak bisa kembali ke hubungan yang sudah penuh dengan kebohongan. Aku harus berjalan di jalanku sendiri sekarang, dan aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu. Terima kasih untuk semua kenangan, tapi ini adalah saat untuk mengakhiri semuanya. Setelah mengirimkan email itu, Siti merasakan sebuah kebebasan yang luar biasa. Meskipun perasaan hati tak sepenuhnya bisa dipaksa untuk berhenti, Siti merasa bahwa ia sudah membuat keputusan yang tepat. Ia tak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Siti mulai merasakan ada kehidupan baru yang menantinya. Kehidupan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Beberapa minggu berlalu. Siti memutuskan untuk mengambil cuti selama beberapa hari dan pergi ke tempat yang jauh dari rutinitasnya. Ia merasa perlu untuk menyegarkan pikirannya dan menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia memilih sebuah tempat di luar kota, sebuah desa kecil yang dikelilingi alam. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, Siti merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di desa itu, ia berjalan-jalan menikmati udara segar, duduk di bawah pohon besar, dan menulis di jurnalnya. Ia merasa seperti baru saja dilahirkan kembali, siap untuk memulai hidup yang baru. Hari-hari di desa itu memberinya banyak waktu untuk merenung, mengingat kembali apa yang ia inginkan dalam hidup dan bagaimana ia ingin membangun masa depannya. Pada suatu sore, ketika Siti sedang duduk di tepi sungai, seorang pria tua yang ia temui di desa itu datang menghampirinya. Ia duduk di samping Siti dengan senyum yang ramah. "Kamu tampak seperti sedang mencari kedamaian," katanya dengan suara yang lembut. Siti tersenyum kecil. "Iya, saya merasa seperti kehilangan arah, tapi saya juga merasa bahwa saya sedang menemukannya kembali." Pria itu mengangguk pelan. "Kadang hidup itu seperti sungai ini. Kita harus mengikuti alirannya, meskipun kita tidak selalu tahu kemana arahnya. Tetapi jika kita terus berusaha, kita akan sampai ke tempat yang lebih baik." Kata-kata pria itu menyentuh hati Siti. Ia merenung sejenak, merasakan kebijaksanaan dalam perkataannya. "Terima kasih," katanya dengan penuh rasa syukur. Saya rasa saya sedang belajar untuk membiarkan hidup mengalir." Dengan langkah yang lebih mantap, Siti pulang ke kota dengan tekad yang baru. Ia merasa bahwa kini, lebih dari sebelumnya, ia siap untuk memulai perjalanan baru, mencari kebahagiaan yang lebih dalam dirinya, dan tidak lagi bergantung pada orang lain untuk menemukan kebahagiaan tersebut. Dalam perjalanan itu, Siti sadar bahwa terkadang kita harus melepaskan sesuatu yang berharga agar bisa menemukan sesuatu yang lebih indah. Setibanya di kota, Siti merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun kenangan tentang Eko dan pengkhianatan itu masih menghantui di beberapa sudut pikirannya, Siti tahu bahwa ia harus terus melangkah. Hari-hari yang ia jalani terasa berbeda, lebih ringan, namun lebih berarti. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu tidak harus datang dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Siti kembali bekerja dengan semangat yang baru. Di kantor, meskipun suasana masih terasa canggung dengan beberapa rekan yang tahu tentang permasalahan pribadinya, ia tidak lagi merasa terintimidasi. Ia mulai menunjukkan kualitas kerjanya yang sesungguhnya, dan perlahan ia mendapatkan kembali kepercayaan dari atasannya. Setiap hari, ia merasa lebih fokus dan lebih mampu mengendalikan hidupnya. Namun, meskipun segalanya tampak berjalan lebih baik, satu kejadian tak terduga terjadi. Suatu hari ketika Siti sedang bekerja, ia menerima panggilan telepon dari Lina. Suara Lina terdengar cemas di ujung telepon. "Siti, ada yang harus kamu tahu. Eko, dia..." Lina terdiam sebentar, seolah ragu untuk melanjutkan. "Ada apa dengan Eko?" tanya Siti, meskipun hatinya sudah merasa tak enak. "Siti, Eko terlibat dalam kecelakaan. Dia ada di rumah sakit," kata Lina dengan cepat. Jantung Siti berdegup kencang. Kata-kata Lina seperti petir yang menyambar langit gelap. Semua yang baru saja ia bangun, kehidupan baru, kedamaian yang mulai ia rasakan, seolah hancur dalam sekejap.
Meskipun perasaannya terhadap Eko sudah sangat terluka, tak ada seorang pun yang bisa mengabaikan kenyataan bahwa Eko kini sedang terbaring di rumah sakit. Tanpa berpikir panjang, Siti memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ketika ia tiba di rumah sakit, ia disambut oleh Lina yang tampak khawatir. Lina segera menghampiri Siti, menggenggam tangannya. "Siti, Eko meminta untuk bertemu denganmu. Dia sadar, dan dia ingin berbicara denganmu." Siti terdiam sejenak. Ia merasa bingung, hatinya berperang antara perasaan yang sudah lama terkubur dan keinginan untuk tidak terjebak dalam masa lalu. "Apa yang harus saya lakukan, Lina? Aku sudah mencoba untuk melupakan semuanya," ujar Siti, suaranya bergetar. Lina mengangguk penuh pengertian. "Aku tahu ini berat, Siti, tapi Eko jelas ingin berbicara denganmu. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir untuk menutup babak lama dalam hidupmu." Dengan hati yang berat, Siti memasuki ruang rumah sakit di mana Eko terbaring. Ia melihat Eko yang tampak lemah, wajahnya pucat, dan tubuhnya penuh dengan alat-alat medis. Meskipun tubuhnya lemah, mata Eko tetap tampak penuh penyesalan. Ketika matanya bertemu dengan Siti, ia mengangkat sedikit tangannya, seolah mengundang Siti untuk mendekat. Siti berdiri beberapa detik di pintu, merasa ragu apakah ia harus mendekat atau pergi begitu saja. Namun, dengan langkah yang terhitung, ia mendekat ke tempat tidur Eko. Eko menatapnya dengan penuh penyesalan, matanya berkilau dengan air mata yang tak bisa ia tahan. "Siti, aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal." Suara Eko bergetar, penuh kejujuran. Siti menghela napas panjang. Perasaan bingung dan cemas itu kembali datang. "Eko, aku sudah memaafkanmu dalam hatiku. Tapi itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kamu telah mengkhianatiku. Aku sudah berjalan jauh dari semua itu. Aku sudah mulai menyembuhkan diri, dan aku tidak ingin kembali ke dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan." Eko menatapnya dengan penuh harapan. "Aku tahu aku tidak berhak meminta apapun darimu, Siti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Dan jika ada kesempatan, aku ingin memperbaikinya. Jika aku bisa kembali ke waktu itu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengulanginya." Siti menatap Eko, merasakan sebuah pergulatan batin yang luar biasa. Ia tidak tahu apakah ini adalah waktu yang tepat untuk membuka pintu hatinya lagi, ataukah ia harus tetap teguh pada keputusannya untuk melanjutkan hidup tanpa Eko. "Aku tidak tahu, Eko," kata Siti dengan suara pelan. "Terlalu banyak luka yang harus disembuhkan. Aku tidak bisa hanya karena penyesalanmu mengubah jalan yang sudah aku pilih." Di tengah keheningan itu, Siti merasakan perasaan yang kompleks. Ia ingin Eko sembuh, tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya harus tetap berjalan. Tidak ada ruang untuk kebohongan dan pengkhianatan dalam hidupnya lagi. "Eko, kamu harus sembuh, dan aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu. Tapi aku harus terus melangkah." Dengan kata-kata itu, Siti meninggalkan rumah sakit, meninggalkan Eko yang terbaring di sana, dan dengan hati yang penuh keyakinan, ia melangkah keluar menuju masa depan yang baru.